Apa kabar nih? Udah lama banget gue nggak bikinin video di channel Reptil Jakarta. Sorry banget sebelumnya, tapi di video kali ini gue bakal bahas salah satu pertanyaan yang paling kalian tunggu-tunggu. Gecko gue nggak mau makan nih bang, gimana caranya? Tapi sebelumnya gue taruh laptop dulu ya. Oh iya, sebelumnya juga selamat datang buat teman-teman yang baru subscribe di channel ini. Channel ini bakal ngebahas tentang gecko, apa tipsnya, morph, dan lain-lain yang terkait sama leopard gecko dan juga sedikit tentang reptil lainnya. Sebelum masuk ke topik kita kali ini tentang gecko nggak mau makan, gue mau jelasin ke kalian dulu nih. Ada satu platform namanya JLF. Kalian bisa temuin di Play Store dan App Store. Itu ada aplikasi namanya Jual Lelang Fauna. Nah, nanti di sana kalian bisa ikut. Banyak banget nih lelang-lelang kayak gini. Terus ada juga produk-produk reptil yang dijual, hewan-hewan yang bukan cuma reptil, ada banyak hewan-hewan lainnya, juga ada flora juga, ada tanaman-tanaman di sana. Kalian bisa join di platform itu. Dan juga kita Reptil Jakarta selain jualan biasanya update stok di YouTube, di Instagram, kita juga biasanya rutin lelang di JLF ini. Jadi buat kalian yang nyari gecko, mungkin bisa dipantau-pantau juga nih di aplikasi JLF. Tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang di handphone kalian. Oke? Nah, gecko nggak mau makan. Kenapa nih? Banyak banget yang chat gue di WA, bang, gecko gue nggak mau makan. Banyak request, bang, bahas dong video ini. Nah, tapi gue pengen jelasin dulu ke kalian, ada beberapa penyebab kenapa gecko ini nggak mau makan. Dan juga kita bakal langsung bahas solusinya gimana dari sebab-sebab yang gue jelasin berikutnya ini. Yang pertama, gecko itu bisa jadi stres di perjalanan. Nah, stres di perjalanan tuh ini yang paling umum yang terjadi sama pemelihara gecko baru atau pecinta gecko yang baru. Jadi baru pertama kali kalian beli gecko, terus kan excited banget nih. Tapi ternyata pas sampai geckonya nggak mau makan, kalian buru-buru langsung kasih makan. Ternyata geckonya nggak mau makan. Nah, ini umum banget terjadi. Kenapa? Karena gecko ini di perjalanan tuh bisa menghabiskan waktu yang lama, terus dia bisa kegoncang-goncang. Kita kan nggak tahu perjalanannya kayak gimana. Bisa juga suhunya jadi kepanasan atau kedinginan, yang akhirnya wajar banget kalau gecko itu sampai di tempat kalian stres. Akhirnya kalau stres kan nggak mau makan. Nah, ini yang kejadian, gecko nggak mau makan karena stres dalam perjalanan. Solusinya gimana? Solusinya nih, setelah geckonya itu sampai ke tempat kalian, udah gue jelasin juga di 7 kesalahan umum pemula yang baru pelihara gecko. Kalian bisa cek videonya setelah nonton video ini. Tapi pertama kali nih, yang kalian harus lakukan pas beli gecko itu langsung ditaruh di kandang. Kalau perlu kasih hiding box, habis itu ditaruh di tempat gelap. Terus diamin selama 2 hari minimal. Terus baru hari ketiga itu kalian kasih makan sore-sore. Nanti dikasih makan pas sore-sore. Kasih makannya jangkrik cuma 1 aja, jangan diputusin kakinya. Ditaruh, kalian taruh lagi tuh ke tempat gelap. Nanti kalau misalnya besok paginya kalian cek jangkriknya udah nggak ada, berarti geckonya udah mulai nggak stres dan udah mulai beradaptasi sama tempat barunya. Tapi kalau misalnya tetap diem aja, geckonya nggak mau makan, tetap jangkriknya 1 itu bisa jadi dia nggak lihat si jangkriknya, bisa jadi emang dia nggak mau makan. Kalau ternyata dia nggak lihat, kalian boleh ganti jangkrik itu, besoknya ganti jangkrik yang baru, kasihnya 2. Tujuannya apa? Kalau dikasih 1 mungkin nggak kelihatan, kalau 2 kan mungkin jangkriknya yang satunya ngumpet, yang satunya bisa kelihatan tuh lagi jalan-jalan. Nah, coba dikasih kayak gitu, besok paginya cek lagi. Kalau emang mau makan, biasanya nih 90% gecko yang baru datang dipakai cara kayak gini langsung mau makan. Tapi kalau enggak, mungkin geckonya bukan stres dalam perjalanan. Bisa jadi alasan-alasan lain. Tapi cara ini boleh dicoba kalau kalian baru pertama kali beli gecko yang baru datang. Ini bisa kalian lakukan. Nah, yang kedua, bisa jadi tempat pemeliharaannya tuh nggak cocok. Mungkin kandang yang nggak cocok, terus mungkin juga suhunya nggak cocok, dan juga mungkin pencahayaannya juga nggak cocok.
Nah, kalau kandang nggak cocok tuh gimana sih? Kandang nggak cocok tuh mungkin kandangnya kalian pakai akuarium yang terlalu terang, nggak ada hiding box. Akhirnya geckonya stres karena kandangnya nggak sesuai. Tapi mungkin juga suhu yang nggak sesuai, misalnya kalian pakai alasnya nggak pakai apa-apa. Terus juga di kandang itu kalian nempel sama tembok yang dingin, atau ditaruh di tempat ber-AC, di ruangan ber-AC, atau ditaruhnya di luar yang mungkin malam-malam jadi kedinginan banget dan siang-siang jadi kepanasan banget. Dan juga mungkin karena kandangnya terlalu terang, lampu yang masuk tuh banyak banget yang akhirnya gecko tuh stres dan nggak mau makan, nggak bisa lihat makanannya, terlalu nggak nyaman sama kandang yang kalian kasih. Nah, buat kandang yang ideal kayak gimana, kalian bisa lihat di video yang 7 kesalahan umum pemula yang baru pelihara gecko. Nanti di sana juga dijelasin lengkap kandang yang bagus tuh kayak gimana, kandang yang posisi kandang yang bener kayak gimana, kalian bisa cek di sana. Tapi yang pasti kalau misalnya kandangnya udah ideal, kondisi tempat pelihara si gecko ini udah ideal, harusnya geckonya mau makan aja, nggak mungkin dia nggak mau makan sama sekali. Nah, yang ketiga, ini yang salah satu yang paling umum juga, itu sakit geckonya. Nah, sakit ini bisa banyak sebab. Penyakit gecko juga ada banyak banget. Kalian harus ngecek pertama kali gecko datang itu geckonya sehat apa enggak. Sehat apa enggak itu bisa dilihat geckonya tuh aktif apa enggak. Tapi jangan langsung dimain-mainin ya. Dilihat aja geckonya tuh aktif, jalan-jalan, terus kalau dikasih tempat ngumpet dia langsung ngumpet ke dalam. Terus juga geckonya dilihat juga mungkin kalau misalnya ada pupnya, itu pupnya sehat apa enggak. Kalau pup sehat itu berarti keras dan nggak terlalu berbau, juga warnanya hitam. Itu pup yang sehat banget. Tapi bisa juga pupnya agak encer karena kelamaan di perjalanan dan perutnya kosong. Jadi ngeluarin pup yang ya isinya bukan makanan yang tercerna seutuhnya, atau yang justru sisa-sisa dari kotoran di perutnya. Itu bisa jadi. Nah, kalau misalnya kalian ngecek geckonya ternyata sakit, mungkin udah dipelihara lama, terus geckonya sakit, nah itu pasti nggak mau makan sih biasanya kalau geckonya sakit. Nah, cara penanganannya gimana? Cara penanganannya ya tergantung penyakitnya masing-masing. Nah, kebetulan setelah ini gue bakal bahas penyakit tentang yang paling umum, yaitu gangguan pencernaan pada gecko. Nah, itu kalian bisa ikutin nanti step-stepnya, dan mudah-mudahan dengan ada video itu gecko kalian bisa lekas sembuh. Nah, yang keempat, yang paling umum juga kenapa gecko nggak mau makan, itu birahi. Nah, ini umum banget nih, terutama terjadi pada gecko yang umurnya udah mencapai adult, udah dewasa. Nanti kalau gecko dewasa itu biasanya betina umur 8 bulanan udah mulai ovulasi, terus jantan 7 bulanan tuh udah mulai birahi, udah pengen kawin. Nah, itu biasanya nggak mau makan tuh geckonya. Nah, gimana caranya supaya geckonya mau makan lagi? Ya dikawinin aja tuh si gecko-gecko yang birahi tadi. Tapi kalau misalnya kalian emang bener-bener nggak pengen ngawinin, ya udah diemin aja. Terus biasain aja kasih makan sesuai pola makannya. Misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali tetap dikasih, tapi kurangin aja porsi makannya. Misalnya biasa kasihnya 3-4 ekor jangkrik, ini kalian kasih cukup maksimal 2 jangkrik aja. Nah, kalau misalnya dia mau makan ya udah, kalau nggak mau makan ya nanti ada saatnya kok dia mau makan setelah birahinya nggak terlalu memuncak. Setelah birahinya udah mulai turun, itu lama-lama si geckonya mau makan kok. Jadi tenang aja, kalau misalnya geckonya nggak mau makan karena birahi, bukan karena sakit, itu nggak apa-apa. Emang gecko siklusnya kayak gitu. Yang penting badannya tuh tetap proporsional, yang penting badannya tuh tetap kelihatan sehat-sehat aja, nggak apa-apa, nggak mau makan, santai aja, nggak usah terlalu stres dipikirin, waduh kenapa nih. Kalau perlu berikan pasangannya, pilihin pasangan yang cocok, terus kawinin deh. Kalau misalnya udah dikawinin, biasanya tuh mau makan lagi si geckonya. Nah, jadi kesimpulannya banyak hal yang menyebabkan gecko ini nggak mau makan. Kalian harus tahu satu persatu dengan alasan-alasan yang tadi udah gue jelasin. Bisa jadi stres dalam perjalanan, bisa juga stres karena tempatnya nggak cocok, bisa juga geckonya sakit, sama geckonya bisa juga birahi. Jadi mana alasan yang paling tepat,
tentunya cara penanganannya juga beda-beda. Jadi semoga video ini membantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selalu support. Thank you banget yang udah subscribe. Thank you juga yang udah selalu like dan komen video-video Reptil Jakarta. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.